Shalom bagi kita semua. Puji Elohim, kita kembali bertemu. Pada hari ini saya ingin menyampaikan kembali tentang kebenaran firman di akhir zaman ini, sebagaimana kita harus berjaga-jaga. Karena di hari-hari terakhir ini kita harus semakin diteguhkan oleh firman Elohim, sebab kalau tidak kita tidak akan bertahan sampai kesudahan zaman. Baik, sebelum kita membahas kebenaran firman, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hikmat-Mu kepada kami dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Hari ini ya Bapa, biarlah Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Tuntun kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap umat-Mu menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Nyatalah kuasa-Mu di dalam nama-Mu Yahushua HaMashiach. Haleluya. Amin. Baik. Saya ingin mengingatkan kembali kita, di akhir zaman ini kita harus semakin teguh. Sebab akan banyak pencobaan dan ujian yang harus kita lalui. Di akhir zaman ini akan banyak pengejek-pengejek, akan banyak pemfitnah-pemfitnah, dan juga akan banyak penyesat-penyesat yang muncul di akhir zaman. Karena sudah ini akhir dari segala sesuatu, di mana firman Elohim mengenai kedatangannya akan segera digenapi. Nah, setiap kita yang membaca kebenaran firman dan menelitinya oleh pimpinan Roh Kudus, kita tahu dia akan segera datang. Di awan-awan dia akan segera datang untuk menjemput umat yang kudus. Baik, dalam Yudas pasal yang pertama, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman di ayat ke-17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Elohim kita, Yahushua HaMashiach. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ini saudara sudah kita lihat di mana-mana. Bahkan kita sendiri kalau live di TikTok, banyak sekali penghujat-penghujat, banyak sekali pengejek-pengejek. Bahkan dari kalangan Kristen, saya pernah langsung menghadapi waktu saya live TikTok, yaitu apologet saudara. Saya heran melihat sekarang, banyak apologet-apologet yang katanya membela Kristen, membela kebenaran, tetapi mereka hidup dengan ejekan-ejekan mereka. Mereka hidup dalam fitnah-memfitnah. Mereka tidak hidup dari apa yang mereka katakan. Banyak sekali saudara. Tetapi hal ini sudah dituliskan di dalam kitab suci. Bahwa di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka hanya mencari segala sesuatu untuk kepentingan mereka sendiri. Kenapa saya katakan saya bukan menghakimi saudara. Kalau mereka hidup dalam kebenaran, mereka tidak akan menjadi pengejek-pengejek. Mereka tidak akan menjadi pemecah belah. Mereka lah yang disebutkan bidat-bidat itu saudara. Mereka memanggil nama Tuhan. Mereka mengucapkan firman Tuhan. Mereka bahkan yang katanya membela firman Tuhan. Tapi hidup mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang mereka katakan. Bahkan lebih parah dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena waktu saya live di TikTok, saya melihat ini. Yang katanya sudah membela, yang sudah meninggikan nama Tuhan. Itu inisialnya EM saudara. EM saudara. Jadi waktu saya live TikTok, waktu saya bilang hukum Taurat tidak dibatalkan, namun digenapi. Dia langsung mencela saya. Dia mengejek saya. Bahkan saya bilang kepadanya, aku mengasihimu saudara. Waktu saya bilang aku mengasihimu, jawabannya apa saudara? Saya sebenarnya malas menirukan. Dia bilang jawabannya di komen, pret dia bilang. Ini bukan ciri-ciri anak Elohim. Ini bukan ciri-ciri anak Tuhan saudara. Saya bukan sok suci. Tapi saya sedih melihat keadaan zaman ini. Yang sekarang banyak sekali bermunculan apologet. Namun mereka sungguh tidak memuliakan nama Elohim. Tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi saya mau garis bawahi. Tidak semua ya. Tidak semua. Tapi kebanyakan dari golongan apologet ini. Yang katanya membela firman, menunjukkan mana yang benar. Namun
kehidupan, ejekan-ejekan mereka itu tidak terkontrol, saudara. Bahkan barbar, saudara. Sesama mereka saja tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata fitnah. Kata-kata ini tidak boleh hidup di dalam anak-anak Tuhan. Karena inilah, saudara, saya mau berkata kepada saudara, di akhir zaman ini akan timbul pengejek-pengejek. Akan timbul orang-orang yang seperti zaman Yehosua, ahli-ahli Taurat dan Farisi-Farisi. Mereka inilah yang menyalibkan Yahusua HaMasyiah. Dan sekarang mereka muncul. Mereka ini yang akan menindas kebenaran. Yang kata mereka memperkatakan kebenaran tetapi menindas kebenaran. Menindas orang-orang benar. Karena saya tidak sangkal dalam pengetahuan yang demikian. Mereka cukup pintar, saudara. Tetapi kepintaran mereka perbuat untuk mengejek orang-orang. Yang sekalipun seandainya pun orang itu salah, kita tidak pantas mengejek, kita tidak pantas menghakimi. Ini yang saya lihat, saudara. Beribu-ribu kali saya berpikir, beribu-ribu kali saya merenung. Kenapa hal ini menjadi di akhir zaman ini menjadi pengacau. Mereka memecah belah umat Elohim. Mereka bahkan menyesatkan banyak orang. Mereka mempelintir firman Elohim. Dan saya sedih, saudara, karena ketika saya berkata seperti ini pun, mereka anggap kita sesat. Tapi saya tidak mengatakan mereka sesat, saudara. Tapi mereka tidak hidup dalam kasih itu. Padahal kegenapan dari semua hukum Taurat itu adalah kasih. Dan saya ingin memperingatkan kita semua bersama. Di akhir zaman ini, bukan hanya pengejek-pengejek, saudara. Bukan hanya pencela-pencela. Tapi ilah-ilah zaman itu pun sedang diperhadapkan kepada kita yang mempertahankan iman yang benar ini, saudara. Di akhir zaman ini, sudah berulang-ulang kita memberitahukan tentang tanda bilangan yang angkanya 666. Tanda bilangan ini bukan lagi sudah mau datang, tetapi sudah banyak orang yang memakai tanda bilangan itu. Di sini engkau harus berjaga-jaga, karena banyak orang yang akan masuk ke dalam jebakan itu. Banyak orang yang tidak sadar memakai tanda itu. Yang ketika pun dia memakai tanda itu, dia tidak merasa apa-apa, saudara. Tetapi dia tidak tahu orang-orang yang memakai tanda ini, barcode ini, semakin lama dia akan kehilangan perkenanan Elohim. Dia akan kehilangan perkenanan Elohim. Hubungannya semakin jauh kepada Elohim. Koneksinya semakin terputus kepada Elohim. Makin lama makin lemah koneksinya. Karena bukan terasa secara jasmani. Dia terasa secara roh. Disinilah kita harus semakin peka, saudara. Karena saya pernah menonton. Dan beliau, hambanya ini, sangat luar biasa menjelaskan tentang tanda bilangan. Ya, tanda bilangan. Tetapi dia tidak memberikan solusi. Bahkan dia bilang, barcode ini adalah tanda bilangan itu. 666. Tetapi kita di gereja pun sekarang katanya memberikan persembahan pun sudah pakai barcode. Sudah pakai QRIS. Sudah pakai scan seperti itu. Sangat disayangkan, saudara. Gereja-gereja sudah runtuh. Yang katanya mempertahankan kebenaran. Mari saudara, hai engkau orang-orang yang kecil. Pertahankan imanmu. Di akhir zaman ini akan dipisahkan kambing dan domba. Tidak lama kemudian Elohim akan datang. Disinilah kita harus mempertahankan teguh. Bangunlah imanmu di atas dasar yang paling suci. Yang paling suci. Kenapa dikatakan sampai yang paling suci? Karena kalau kita tidak bangun iman kita di dasar yang paling suci, kita tidak akan bertahan. Tidak akan, saudara. Karena terlalu banyak ilah-ilah zaman di
hari-hari ini. Terutama saya mengingatkan kembali gadget saudara. Gadget inilah yang menguasai manusia, mengontrol populasi manusia, menguasai otak manusia. Bahkan gadget ini menjadi bagian dari tubuhnya, menjadi bagian dari kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, ketika pun engkau memegang itu, bencilah apa yang engkau pegang, tetapi cerdiklah seperti ular. Lihatlah segala sesuatu yang perlu engkau ketahui. Lihatlah segala sesuatu yang berguna untuk keselamatanmu. Ya, untuk keselamatanmu. Jangan engkau memuaskan keinginan matamu untuk melihat segala konten-konten, segala shorts itu. Jangan engkau memuaskan telingamu dengan musik-musik duniawi. Jauhkan itu daripadamu. Sebab orang-orang yang hidup di dalamnya tidak serupa dengan dunia. Tetapi dia berusaha hidup dalam kesucian. Dia berusaha hidup dalam kekudusan. Karena kita harus mati-matian bahkan saudara. Jangan anggap sepele kekudusan. Kekudusan itu tidak diperoleh dengan cuma-cuma saudara. Yang diberikan kepada kita itu adalah kuncinya. Tetapi kita mengerjakan keselamatannya. Ya, tetapi mengejar kekudusan itu jangan sepelekan. Mengejar kekudusan itu tidak saya katakan gampang. Tetapi hidupmu harus benar-benar engkau serahkan kepada Elohim. Engkau harus berani bayar harga. Sebagai seorang murid Yahusua HaMasiah, engkau tidak boleh menoleh ke belakang. Engkau tidak boleh kompromi dengan dunia. Hal-hal dunia engkau harus jauhkan. Kedengaran radikal tidak masalah saudara. Kedengaran fanatik tidak masalah saudara. Yang penting keradikalanmu terhadap imanmu itu benar sesuai kitab suci. Yang penting kefanatikanmu terhadap firman Elohim itu benar. Tapi di dalam kefanatikanmu, di dalam keradikalanmu, di dalamnya harus ada kasih. Ketika engkau hidup dalam kekudusan, jangan engkau memandang rendah orang berdosa. Jangan engkau menganggap najis orang berdosa. Bahkan disitulah engkau harus mengambil bagianmu untuk menolong orang-orang berdosa. Untuk menolong mereka yang tertindas. Menolong mereka yang jatuh ke dalam dosa. Karena hidupmu untuk jadi berkat. Hidup bagiku adalah Hamasiah dan mati adalah keuntungan. Kalau engkau hidup, hiduplah untuk Elohim. Kalau engkau mati, matilah untuk Elohim. Kalau engkau mengejar kekudusan, jangan pandang rendah siapapun di dunia ini. Karena engkau dan siapapun orang-orang Elohim kasihi. Saudaraku, di akhir zaman ini, jangan engkau meniru sifat-sifat dunia ini. Cara bicaranya, cara pakaiannya, cara segala sesuatu yang dunia terapkan. Karena sekarang saya melihat, bahkan hambanya pun saya melihat, yang dulu saya kenal luar biasa dipakai Elohim. Tetapi mulai menjauh. Saya tahu dari mana menjauh. Dari kehidupannya, dari caranya bergaya pun itu akan kelihatan saudara. Memang Elohim melihat hati. Tetapi saudara, tidak bisa dipungkiri. Orang yang mulai hidup, keduniawiannya mulai bangkit, akan mulai kelihatan saudara. Memang perkataannya perkataan rohani. Tetapi tidak bisa disangkal, tidak bisa dipungkiri. Setiap kita yang mulai menjauh dari persekutuan dan hadirat Elohim. Yang walaupun dari mulut ini terus bertubi-tubi mengucapkan firman. Tapi kalau gaya hidupnya tidak sesuai dengan kehendaknya. Dia hidup di luar kasih Elohim. Mungkin dia secara harfiah mengasihi Elohim. Tetapi hatinya jauh daripada Elohim. Saya ingin mengingatkan kita saja saudara. Karena banyak sekali tipu daya. Dan iblis mengerjakan segala kejahatannya di akhir zaman dengan penuh. Karena waktunya sudah dekat. Iblis akan segera dibinasakan. Dia mengerahkan kekuatannya. Itu sudah tertulis dalam kitab Wahyu saudara. Sudah tertulis. Sedikit waktu dia akan mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan umat Tuhan. Siapa yang bisa dia sesatkan, dia sesatkan. Siapa yang dia bisa hancurkan, dia hancurkan. Pelacur yang dikatakan dalam kitab Wahyu, binatang yang keluar dari dalam bumi, binatang yang keluar dari dalam laut. Ini akan menghancurkan
umat Elohim. Dan penggenapan yang terakhir penentuannya itu adalah tanda bilangan itu, yaitu 666. Saudaraku, pahamilah firman Elohim itu. Dan pahamilah zaman ini. Engkau dibuat senyaman mungkin supaya engkau tidak keluar dari zona nyaman dunia ini. Dibuat senyaman mungkin, dibuat seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saudara, berjaga-jagalah, berdoalah, waktunya sudah dekat. Tidak ada waktu untuk bermain-main. Kalau engkau memberi hatimu untuk hidup dalam dunia ini, saudara, engkau akan tenggelam. Engkau akan tenggelam dalam hawa nafsu dunia ini. Karena sudah terlalu besar, saudara, pencobaan di akhir zaman ini. Jangan coba-coba lagi menyentuhnya. Jangan coba-coba lagi engkau berkata, besok masih ada hari. Semakin engkau berpikir seperti itu, semakin engkau akan tenggelam dalam dunia ini. Saya mengingatkanmu, saudaraku, kita semua, jauhilah segala dunia ini. Jangan bermain-main dengan api dunia ini. Engkau akan dibakarnya. Engkau akan dibawa dalam maut. Engkau sudah ditebus. Jangan berikan hidupmu untuk dosa lagi. Kita berjuang mati-matian mempertahankan kekudusan. Dalam Galatia dikatakan, adakah engkau memulainya dengan roh tetapi mengakhirinya dengan daging? Hai orang-orang Galatia yang bodoh, kata Paulus. Mengapa mereka memulai dengan roh tetapi mengakhiri dengan daging, saudara? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita yang memulai dengan roh, akhirilah dengan roh dan kemenangan. Ini yang kita nanti-nantikan. Kediaman dalam tubuh kita yang kita pakai sekarang. Kita yang mengeluh dalam keadaan capek. Kita yang mengeluh dalam penderitaan. Kita yang mengeluh melihat orang fasik tidak bertobat. Kita yang mengeluh melihat orang yang menyesatkan umat Elohim. Kita yang mengeluh, yang katanya mengucapkan firman tetapi tidak berjuang. Pertobatan masih diberikan kepada mereka. Hidup saya untuk Elohim, katakan. Hidup saya untuk Elohim. Besok hari, esok dan esok jangan pernah lepas dari persekutuan dengan Elohim. Jangan pernah lepas dari hadiratnya. Hadirat itu yang menjadi obatmu sepanjang masa. Jangan pernah bosan, saudara. Orang yang bosan untuk berdoa, dia tidak sungguh-sungguh hidup dalam hadirat. Dia hanya dilapisi yang katanya doa. Dia hanya dilapisi oleh kerohanian. Tetapi hatinya jauh daripada Elohim. Ini akhir zaman, saudara. Jauhkan dirimu dari segala ilah-ilah zaman ini. Saudaraku yang terkasih, bangunlah imanmu di atas dasar yang paling suci. Agar engkau tidak tergoncangkan oleh apapun. Berikan hidupmu untuk Elohim. Penuhi panggilanmu. Supaya Elohim memberikan hak penuh untuk mewarisi kerajaan sorga. Jangan pernah jemu-jemu, saudara. Jangan pernah letih, saudara. Jangan pernah mundur. Jangan pernah. Nanti-nantikanlah kedatangannya. Nanti-nantikanlah keselamatan. Karena janjinya itu ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta akan firman-Nya. Dia berjanji akan menyelamatkanmu dalam kesempurnaan iman. Maka dia akan melakukan. Begitu juga saya sendiri. Saya percaya, saudara. Saya akan diselamatkan ketika saya hidup sesuai dengan kehendak Yahweh Elohim. Saya pasti diselamatkan. Bukan karena kekuatanku memang, saudara. Tetapi ketika kita hidup di dalamnya, dia berikan anugerahnya, ada tertulis, kerjakanlah keselamatanmu. Baik, saudara, demikianlah pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Diberkatilah saudara oleh karena kebenaran firman. Puji Elohim, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu. Hamba bersyukur ya Bapa atas kuasa-Mu, atas kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati kami dalam firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Nyatakan kuasa hikmat-Mu. Dan terlebih Roh-Mu lah Bapa yang memberikan kami kekuatan
untuk kami mampu melakukan firman-Mu, untuk kami mampu Bapa untuk mengasihi, untuk kami mampu mengasihi Engkau. Biar semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memberkati kami. Engkaulah Yahweh Adonai Elohim, Yahushua Hamashiach, Sang Juru Selamat yang hidup, pencipta langit dan bumi. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Yahweh memberkati kita.